Sekarang kita sampai pada hadis ke-25. Babun nahyi an darbin nisa. Bab tentang larangan memukul perempuan. Ingat ya, kisah seorang laki-laki yang sabar atas kekurangan istri akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Bahkan punya karomah. Punya karomah. Ada istri yang istrinya cerewet, akhirnya diberi Allah karomah jadi waliullah. Begitu ganti istri yang solihah, karomahnya hilang. Diajak bicara baik-baik tuh lebih masuk ke hati. Tanpa diminta itu bisa melakukan sesuatu dari dalam hati yang paling dalamnya, sehingga melayani itu dengan riang gembira tanpa beban. Kenapa? Karena yang dilayani ya pandai bersyukur, yang itulah soleh. Laki-laki yang soleh ya, yang berperangai baik, bertutur kata baik, berpola pikir baik, melihat kekurangan istri itu ya sekedarnya dan memaafkannya, melihat kelebihan istri sangat disyukuri. Masya Allah, itulah suami yang soleh. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang ada hadis yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mengkaji hadis-hadis nabawi tentang bagaimana hak-hak perempuan, di mana hadis-hadis ini saya pastikan semuanya adalah hadis-hadis sahih yang bisa menjadi pedoman rujukan walau jarang dikaji oleh banyak orang. Sehingga posisi hadis-hadis yang ada ini gharib itu asing bagi kita karena tidak populer bagi kita. Yang diambil dari kitab-kitab sahih, hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Sekarang kita sampai pada hadis ke-25. Babun nahyi an darbin nisa. Bab tentang larangan memukul perempuan. Sebenarnya di kemarin hadis 24 itu juga sudah kita bahas bahwa Nabi selama masa hidupnya berusaha untuk mengangkat derajat perempuan yang di masa jahiliyah dianggap barang, sehingga menjadi manusia seutuhnya, tidak boleh diperlakukan semena-mena, harus diberikan hak-haknya sebagai manusia, termasuk larangan memukul perempuan. Di hadis sebelumnya ketika Nabi melarang perempuan, lalu ada Sayyidina Umar yang protes, gimana kalau ngelonjak, perempuan dikasih hati ngerokoh rempelong. Begitu dapat haknya justru melanggar hak laki-laki, maka dibelilah rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bahwa boleh mukul ketika tidak memukul kita malah dipukul. Jadi nggak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan hanya boleh pada saat terpaksa. Jika kita tidak melakukannya, justru kita yang menjadi korban kekerasan. Nah, yang hadis ke-25 ini sebenarnya memperkuat larangan Nabi untuk memukul perempuan. Ini ada hadis dari Abdullah ibn Zam'ah. Hadis ini sahih Bukhari dari kitab tafsir bab ke-91 halaman hadis 5254 ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abadi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, tidak boleh ya salah satu dari kalian laki-laki menjilid, memukul, mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk hamba sahaya. Apalagi kalau istri habis dicambuk, dipukuli, kemudian dikumpulin pada akhir harinya.
Malam hari maksudnya ya gitu ya. Boleh malam, boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Ujung harinya. Pagi dipukulin, dimarahin. Pagi dipukulin, nanti dirayu lagi, dirayuin, ditidurin. Ya Allah, emang lo siapa dan dia itu apa gitu. Itu nggak boleh sama Nabi Muhammad SAW. Ya ada ini hadisnya ada lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan matan yang berbeda tapi maksudnya sama. Bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal abdi. Ya bagaimana mungkin ya salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul hamba sahaya. Istri itu yang melayani loh. Istri itu yang mengabdi loh. Istri yang mencintai, yang memberikan kebahagiaan, yang menjadikan yang haram menjadi halal. Nafsu yang semula sesat menjadi hidayah, yang semula neraka jadi surga karena istri. Kok yo dipukul itu loh, otaknya di mana gitu. Sumala Allahu yu'aniquha. Ya, habis gitu dinikmati lagi. Ya Allah, digauli lagi. Ya, di riwayat yang lain ini bahasanya gini. Ama yastahyi ahadukum. Tidakkah salah satu kalian malu? Ayat riba imra'atau kama yadribul abdu yadribuha awalan nahar summa yudaji'uha akhirahu ama yastahyi. Apa enggak malu ya? Habis mukulin istrinya, lalu dinaikinya, dinikmatinya. Ya Allah, pada hari yang sama pula. Summa yudaji'uha akhirahu. Enggak malu apa? Nah, ini Mbak, ada kasus beneran nih. Seorang perempuan datang ke rumah itu. Ya tidak sengaja datang. Memang dalam pengajian saya itu membuka forum untuk konsultasi, forum curhat. Kalau memang pribadi ya hanya 4 mata gitu ya. Itu dengan senyum, ketawa, cerita, ceria, riang gembira. Kalau kita lihat orangnya nggak bakal menyangka kalau dia menderita. Begitu cerita, memulainya dengan riang gembira. Ujung-ujungnya nangis di luar kendalinya dan Masya Allah ternyata apa? Kejadian benar. Istri dia perempuan dimarahin oleh suaminya sampai nangis sampai luar biasa, bikin menderita. Dalam kondisi nangis kemudian ditidurin. Pemerkosaan dalam rumah tangga. Dan itu bikin trauma sambil nangis sambil ditidurin, bayangin Mbak. Padahal itu adalah yang harusnya penuh cinta, kasih sayang. Kalau penuh cinta akan nikmat, akan indah. Tapi begitu dengan hati lara, terluka, dimarahin, dicaci, dimaki, kondisi nangis, apalagi dipukulin ya, fisik juga. Kemudian ditidurin, dikumpulin. Di mana nilai kemanusiaannya? Dia nangis yang luar biasa, yang saya melihat itu traumanya itu sampai segitunya, begitu tiap kali dia dideketin oleh suaminya itu udah gemeter, takut. Nah ini loh merawat cinta kasih. Harusnya hubungan seksual itu karena cinta maka akan indah yang luar biasa. Orang bilang itu surga dunia. Tapi ketika hubungan seksual dilakukan tanpa cinta, dalam kondisi marah, dalam kondisi habis dipukulin, habis dimarahin, dalam kondisi akhirnya karena dimarahin kan cinta itu luntur ya. Cinta itu kan nafsu ya Mbak ya. Nafsu itu ketika sudah tidak lapar lagi kan hilang. Kenyang itu udah hilang nafsunya. Sama juga dengan cinta. Kalau kamu bikin kenyang dengan perilaku-perilaku buruk, sikap buruk, kata-kata buruk, apalagi sampai mukul secara fisik, itu sakitnya itu bukan hanya sampai pulang dari rumah sakit selesai. Seumur hidup akan ada ingatan. Memaafkan mungkin bisa, tapi melupakan itu yang gak gampang. Nah ini makanya ada di undang-undang kita pemerkosaan dalam rumah tangga. Gimana hukumnya? Jelas Nabi saja melarang kok. Ada
permaksaan pernikahan. Ketika nikah dipaksakan, maka hubungan seksual akhirnya terpaksa. Nikahnya aja lo udah dilarang oleh Al-Quran. Apalagi udah nikah dipaksa berhubungan seksual dengan orang yang tidak dicintai. Kita ingat bahwa di masa Nabi ada seseorang perempuan yang sudah nikah. Gara-gara dia tidak cinta karena dijodohin, Nabi langsung memutuskan pernikahan itu dan membatalkannya. Begitu luar biasanya keberpihakan Nabi Muhammad SAW terhadap cinta, kasih, bahagia itu menjadi penting, bukan sekedar hukum syariat yang tidak manusiawi. Memang secara syariat boleh nggak mukul istri? Suatu ketika ada seorang perempuan, ini ada riwayat lain bersama suaminya. Nabi itu kan tempat curhat, Nabi itu tempat konsultasi segala masalah, termasuk masalah rumah tangga, masalah ranjang, masalah negara, masalah apa aja, serba pokoknya. Nah, suami istri datang bertengkar, minta solusinya kepada Nabi. Lalu istrinya curhat kalau dia habis dipukul sama suaminya. Apa? Mintanya dikisos. Kan di dalam Islam ya, kita punya, ketika hak kita diambil orang, kita boleh mengambil hak kita dengan yang sama. Misalnya saya cubit Mbak Nia, maka untuk kisosnya ya Mbak, saya harus nyubit. Iya, kecuali kalau Mbak Nia memaafkan dan mengikhlaskan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saya baru bisa dosa saya bisa terhapus kalau Mbak Nia memaafkan dengan maksimal mencubit saya. Minimalnya nggak usah, wis nggak apa-apa, cuma dicubit aja. Itu menjadi ibadah tersendiri. Nah, akhirnya minta suaminya dikisos. Begitu minta suaminya dikisos, diizinkan sama Nabi. Atau di riwayat yang lain, ya udah kisos aja suamimu. Nah, tapi kemudian diingatkan sama Allah, turunlah surat An-Nisa ayat 34 ya kalau nggak salah, di mana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya, benar, surat An-Nisa ayat 34. Nah, di salah satu ayat itu disebutkan berikutnya, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Terus setelah menjelaskan posisi laki-laki harus melindungi, mengayomi, menafkahi, kemudian karena kelebihannya, kemudian perempuan yang solehah itu yang taat pada Allah, bisa menjaga diri. Terus gimana kalau istrinya melakukan pelanggaran dalam rumah tangga yang disebut dengan nusyus? 1, nasihati mereka. 2, kalau dinasihati nggak bisa, boleh pisah ranjang. Pisah ranjang bukan pisah rumah, bukan berselingkuh dengan yang lain, tetap satu rumah. Wahjuruhunnya, baru fil madhaji', dalam tidur saja. Tapi tetap serumah, tetap harus hubungan tetap dijaga. Wadribuhun, baru terakhir, ya dia ngelonjak itu, baru boleh dipukul. Jadi pemukulan itu tidak harus dikisos di sana. Kenapa? Karena pemukulan tuh meskipun boleh, tapi itu alternatif terakhir kalau memang tidak bisa ada cara lain kecuali dengan itu. Yang di An-Nisa ayat 34 itu untuk nusyus itu hanya untuk orang perempuan saja nih? Oh enggak, nusyus itu bisa juga dari laki-laki. Di mana Allah berfirman, wa ini mur'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Jika perempuan khawatir suaminya nusyus, nah ternyata nusyus atau pelanggaran di pernikahan, komitmen pernikahan, bisa juga laki-laki yang tidak melaksanakan kewajibannya, meninggalkan kewajibannya, apalagi melanggar hak-hak yang berat yang seperti pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga yang harusnya melindungi kok malah menjadi sumber masalah, membahayakan. Ya, itu sudah masuk kategori nusyus. Bedanya apa di sini? Solusinya
Kalau istri yang nusyus, ya, Tetap fa'idhuhunna, dinasehati. Nasihat itu artinya apa? Bicara dengan baik-baik, dari hati ke hati. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli Biasanya, dengan hati. perempuan disindir aja loh biasanya sudah ini ya. Iya, jadi mauidhah itu harus hasanah, bukan menghakimi, beda lagi. Kok kamu salah, harus begini, nggak boleh begitu. Itu bukan mauidhah hasanah, itu namanya penghakiman. Justifikasi, Menjudge orang berbuat salah, padahal belum tentu versi dia ada masalah, mungkin yang sesuatu yang kita nggak tahu. Makanya mau'izah itu harus hasanah, karena itu harus bil ma'ruf dalam mempergauli, dalam bicara. Bu, kenapa sih kok marah-marah terus? Marah kenapa? Capek kah? Nah, bisa dibicarakan kok. Nah, mau'izah itu harus hasanah dari hati ke hati ya. Kemudian baru kalau sudah baik-baik dengan cara baik-baik, nggak bisa. Sudah ya udah memilih diam, wahjuruhunna fil madajah. Kadang bicara menjadi solusi, tapi tidak jarang bicara menambah masalah. Maka lebih baik diam. Dan diam itu wahjuruhunna fil madajah. Ingat ya, kisah seorang laki-laki yang sabar atas kekurangan istri akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Masya bahkan Allah. punya karomah. Ada istri yang istrinya cerewet, akhirnya diberi Allah karomah jadi waliullah. Begitu ganti istri yang solihah, karomahnya hilang. Jadi istri-istri cerewet itu membawa berkah ya, selama suami-suami sabar atas kekurangan istrinya. Ya begitu. Jadi apalagi mukul, masya Allah. Perempuan tuh nggak usah dipukul, diomongin aja udah maksreng. Dia merasa bersalah gitu ya. Diajak bicara baik-baik tuh lebih masuk ke hati. Tanpa diminta itu bisa melakukan sesuatu dari dalam hati yang paling dalamnya, sehingga melayani itu dengan riang gembira tanpa beban. Kenapa? Karena yang dilayani ya pandai bersyukur, yang itulah soleh. Laki-laki yang soleh ya, yang berperangai baik, bertutur kata baik, berpola pikir baik, melihat kekurangan istri itu ya sekedarnya dan memaafkannya, melihat kelebihan istri sangat disyukuri. Masya Allah, itulah suami yang soleh.